Pengacara kondang Hotman Paris buka suara usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Forum Batak Intelektual terkait konten asusila. Hotman mengungkapkan apa yang dituduhkan kepada dirinya lantaran mereka hanyalah iri hati. Menurutnya, apa yang dilakukan dirinya bersama dengan asisten pribadinya itu tidak lebih dari sebuah teknik marketing. Tudingan keras perihal konten asusila juga sempat dilontarkan Rasman Arif Nasution. Pengacara yang terkenal dengan vokalnya itu bahkan meminta izin beracara Hotman dicabut. Menanggapi tudingan serius itu, Hotman pun balik menyerang. Menurut pengacara yang terkenal flamboyan itu, yang dituduhkan kepada dirinya, menurutnya hanyalah sebuah kekeliruan fatal. Lantas, apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Hotman menanggapi laporan tersebut? Dan kenapa pula Hotman Paris begitu santai dalam menanggapi permasalahan ini? Sebagai bukti dari pepatah yang menyatakan, semakin tinggi pohon, semakin goyang dihembus angin. Jadi apapun yang mencoba-coba cari masalah sama saya anggap itu masalah kecil. Saya tidak terlalu tanggapi. Karena apa? Saya tidak mau membuat mereka naik kapal pesiar, berlayar di atas kapal pesiar yang sepi. Artinya apa? Saya tidak mau mereka makin ngetop, masuk TV dengan saya tanggapin. Gitu loh. Justru kalau Anda orang-orang yang menuduh saya macam-macam itu, lihat semua tanggapan medsos, 90% malah menghujat. Ya, justru kalau ada orang-orang yang menuduh saya macam-macam itu, lihat semua tanggapan medsos, 90% malah menghujat. Ya. Yang kami laporkan itu bukan dansa. Ini Hotman ini keliru lagi nih. Dia sebut dansa, bukan dansa. Ada dua yang dilaporkan oleh Ibu Eli Daneti dan Saudara Pintomawi Sregar dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Batak Intelektual, yaitu dugaan porno aksi dan menyebar pornografi di akun Instagram yang bernama Hotman Paris Official. Videonya ada, tidak dipotong-potong, dan itu tidak ada gambar-gambar yang nongol di situ. Itu dua orang, satu laki, satu perempuan, berhubungan intim, membuka badan seluruhnya, dan ingat, dan di situ sudah di-like lebih kurang 762 orang. Nah, kalau Hotman mengatakan ini bukan kejahatan, bukan di handphone dia, nanti buktikan di pemeriksaan kepolisian. Kan katanya ada hilang handphonenya. Kalau hilang, polisi akan dapat. Cyber Polri, Mabes Polri, Polda Metro Canggih. Saya 2 bulan yang lalu dihack, saya punya akun Instagram. Instagram kan pusatnya kan di Singapura. 1 kali 24 jam balik ke Instagram saya, termasuk centang birunya. Jadi itu sudah kita data. Nah, Saudara Hotman Paris, Anda ini sekarang berhadapan dengan banyak orang yang keberatan. Siapa yang berani ngancam gue secara pribadi langsung? Paling ancamannya bikin konferensi pers, enggak. Saya ini kan pengacara 36 tahun yang boleh dikatakan yang hampir semua yang protes-protes itu adalah junior saya. Jadi walaupun mereka kumpul 100 pun, cukup satu Hotman Paris. Only one Hotman Paris. Karena apa? Puluhan ribu pengacara adalah bekas anak didikku. Saya lah dosen mereka untuk kelas PKPA sebelum dapat ujian, sebelum mendapat sertifikat pengacara. So it's a piece, kalau orang bule bilang it's a piece of cake. Gampang itulah. Karena apa? Saya itu selalu 3A. Analisa, amati, kalau hukum. Begini, coba di mana pornografinya? Ya kan? Teng, gitu kan? Itu loh. Terus ada satu lagi yang perlu diingat ini nih. Ada yang mengatakan seolah-olah kode etik advokat itu berlaku di semua lini. Nah, sekarang saya mau tanya. Misalkan seorang pengacara cantik wanita, seksi banget, dia pakai bikini di pantai Bali atau di kolam renang di Bali, salah nggak? Tentu nggak salah kan? Iya kan? Tentu nggak salah kan? Karena itu adalah memang di pantai. Masa orang pakai jas di pantai kan?
Tapi kalau si pengacara tersebut berdansa bikini depan pengadilan, itu salah. Jadi artinya kode etik advokat sama kode etik di luar, hidup di luar advokat ada dua hal yang berbeda. Sangat kacau pikiran orang yang mengatakan seolah-olah kode etik advokat itu bisa mencakup hidup advokat 24 jam. Jadi kalau saya berdansa di klub di mana saya pemiliknya, saya sebagai pengusaha klub di mana saya mau tunjukkan ke publik bahwa ini adalah tempat dansa, itu marketing. Bilang melanggar kode etik, itu orang perlu pulang ke kampungnya belajar lagi, itu loh. Yang paling bahaya dari bahasa Hotman yang harus diusut, kalian tahu nggak? Ini Ibu Megawati masih marah, dan kita juga sebagai warga negara masih marah karena Hotman mengatakan saya ini kan dansa sama dengan masa Pak Presiden Soekarno dansa. Iya, masa dia samakan dia dengan Presiden Soekarno? Dansanya Pak Soekarno itu, Bung Karno itu ketika dia kunjungan kerja kenegaraan, dan itu acara kenegaraan resmi. Kalaupun dansa emang meluk-meluk cewek, taruh sini, kan tidak juga. Jadi saya nggak mau tanggapin, cuekin karena I know they will not go anywhere. Itu bahasa Bataknya begitu. Tidak akan mencapai apa-apa dengan nyanyi nama saya, nggak ada gunanya karena I do nothing wrong gitu loh. Saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Memang iri banyak orang, but itu semua hasil kerja keras saya. Ada orang bilang Aspri itu adalah for my marketing. Sebentar lagi saya mau ke Holy Wing, didampingi itu Aspri. Masuk di Instagram, orang akan melihat. Karena orang melihat, orang akan datang. Orang datang berarti menghabiskan uang di sana. Berarti laku, saya punya klub gitu loh. Itu marketing. Bahwa Hotman Paris sudah keluar dari DPN Pradi. Bayangkan, begini kecil pribadi seorang Hotman Paris. Kenapa? Karena kami sudah 2 minggu yang lalu bilang, Bang Oto ini orang nggak benar. Padahal dia baru diadukan oleh Bang Hotma Sitompul kasus dia terkait dengan foto-foto. Oleh Majelis Kehormatan mengatakan dia tidak bersalah. Ketika ini kami gempur, dia mulai was-was. Pindah dia ke DPN. Namanya Dewan Pengacara Nasional. Kalau ini ada organisasinya dan belum legal, kita akan lihat. Tapi kalaupun legal, kita akan surati. Ada lagi informasi katanya pindah ke Junifer Girsang. Kalaupun di Junifer Girsang, beda organisasi, monggo. Tetap harus ada Majelis Kehormatan Nasional. Tapi yang namanya urusan, ya, urusan moral, tidak bermoral, ini indikatornya berat. Kita juga bukan orang baik-baik amat. Tapi janganlah kau mengumbar-ngumbar kekayaanmu dengan memposting program-programmu dengan aspri-astrimu yang sampai 27 orang. Saya nggak yakin tuh kau bayar itu. Saya pun banyak penggemar saya. Jangan belok-belokkan. Nah, karena itu maka Hotman, satu kata saja, bahwa kau harus mempertanggungjawabkan sikap kau di media sosial. Persoalan video porno, kalau itu benar dari milik kau atau tidak, nanti biar polisi. Karena target kita, Anda bermasalah hukum dan cabut izin beracaramu. Itulah acara Indonesia ini, nggak apa-apa. Pada waktunya mereka, kan saya bisa maklumi orang yang nggak biasa masuk TV, ya sekarang jadi masuk TV nggak apa-apa, ya. But they will not go anywhere. It's a piece of cake, okay? Perkara bisnis berat, nggak ada urusan. I don't even know them, most of them. Saya bahkan tidak kenal. Tidak ada urusan apapun gitu loh. Jadi untuk apa? Let enjoy my life, enjoy my success. Kalau ada orang iri dengan kesuksesan saya, itu hasil kerja keras saya. Seorang putra Batak tembak langsung 10 tahun sebagai anak pengacara bule. Saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar dunia, 700 pengacara. Saya 10 tahun kemudian jadi bosnya berbagai pengacara bule. So I really, jam terbangnya sudah tinggi. Sekarang I want to enjoy my life sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha tiap hari muncul di mana-mana. Dan jangan lupa saya adalah satu-satunya pengacara di dunia jadi host di 3 stasiun televisi. Hampir nggak ada pengacara jadi host. Saya jadi host di 3 stasiun TV. Saya tiap sore itu pulang membawa puluhan juta uang sebagai host. Hanya cuap-cuap doang. Ya pantas irilah. Hotman Paris selama ini dikenal sebagai salah satu pengacara kondang yang glamor. Kemanapun pria asal Sumatera Utara itu pergi, jas, dasi, dan aksesoris mewah selalu menghiasi penampilannya. Namun siapa sangka, di balik semua itu, Hotman ternyata begitu memperhatikan kesehatannya.
Terlebih di masa COVID-19, Hotman enggan melepas maskernya. Tidak hanya itu, Hotman juga memiliki berbagai peralatan kesehatan untuk menjaga dirinya agar tidak terpapar COVID-19. Namun, ada satu peristiwa atau kejadian yang membuatnya trauma berat, sebab peristiwa itu mengancam keselamatannya. Maka, seperti inilah cerita Hotman yang selamat dari kejadian yang membuat dirinya mengalami luka cukup serius di bagian tubuhnya. Masih sih, masih. Sekarang masih sangat banyak minum vitamin, cuma itu aja, jadi banyak keluar malam aja. Itu aja satu kekurangannya. Tapi saya bahagia. Karena apa? Walaupun duit saya dapatkan selama ini kan disimpan di bank. Pulang tidur, pagi kerja lagi. Pulang tidur, pagi kerja lagi. Sekarang sambil terhibur dapat duit juga gitu loh. Itu maksud saya. Sudah enggak, karena saya pernah kebakaran. Tangan saya ini bekas kebakaran ini bekas kebakaran ini. Jadi airnya saya masak, terus mendidih saya nggak lihat, terus akhirnya apinya nyala di kompor masaknya. Salahnya saya siram pakai air. Akhirnya meledak kayak bom Hiroshima. Ini kena semua, ini bekas kebakaran. Saya pernah hampir buta 2 minggu. Trauma saya nggak mau lagi lihat, nggak mau lagi masak dengan minyak kayu putih. Udah takut. Ya. Oh, saya ada berbagai semprotan yang saya beli di dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada dari Israel, sehingga setiap saya pulang itu selalu dibersihkan habis. Ya. Dan sekarang saya udah mulai berani buka masker. Kalau dulu kan 24 jam. Ya. Gara-gara bercanda-canda sama ini, tiba-tiba ada gosip dibilang saya kena HIV, padahal itu saya lagi cerita sama dia, saya tes semuanya. Memang tes normal. Tes kanker juga negatif. Ya. Nah, besok lagi tes liver ini, baru tes dari darah. Ya, semua saya tes. Ya, selama ini kan saya tidurnya jam 9 malam dan tidur 6-7 jam. Jam 3 subuh saya udah kerja. Sekarang banyak keluar ke klub saya, di mana saya salah satu pemegang saham. Ya bisa-bisa pulang jam 2 subuh. Tapi karena udah terbiasa bangun pagi, jam 5 udah bangun lagi, sehingga kadang-kadang tidurnya hanya 3 jam. Iya, tapi mereka tahu bahwa dari dulu saya pekerja keras, karena saya datang ke klub pun bukan hura-hura untuk mencari untung, karena dengan saya datang ke situ orang-orang pada datang karena fans gue ini kan sangat banyak. Jadi nama itu klub menjadi membubung tinggi sesudah saya masuk. Dan terbukti sudah 38 outlet sekarang. Makin aman, di sekitar kita sudah makin sedikit, dan ternyata semprotan itu sangat bagus mematikan. Karena sampai hari ini saya nggak pernah positif, padahal saya adalah orang yang paling banyak keluar. Ya, belum pernah saya positif sekalipun. Saya atasi, tahu nggak? Di mobilku, di tubuhku peralatan anti corona. Ini satu dari Israel nih, ntar dulu, mana yang tadi dari Israel? Ini untuk bersihin tangan. Nah, coba bersihin dong tanganmu sayang. Nah, coba. Kalau kira-kira mau bersihin yang lain, pakai ini juga nih, ya. Ini untuk mematikan virus di hidung dari Israel. Harganya 1,5 juta. Ini caranya nih, ya. Aduh. Nah, terus kadang juga yang kosong saya masukkan betadin kumur. Kata orang bisa kanker, emang gue pikirin daripada gue mati sekarang. Jadi betadin pun saya giniin,